Oke, saya mulai ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan sistem Simplah yang akan kami jelaskan pada hari ini. Dan sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Inyoman Sudija Putra dengan NIM F1D02310057. Perkenalkan, nama saya Irfan Jayadi dengan NIM F1D02310011. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Destansa dengan NIM F1D0223101146. Kenalkan saya Muhammad Taufik Dul Haq dengan NIM F1D02310125. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan sistem informasi yang telah kami buat, yaitu Simplah, yaitu sistem informasi pengolahan pemilahan sampah. Nah, jadi di sini ini merupakan tampilan awal kita dengan ada logo yaitu Simplah dan beberapa dan juga ada kata-kata yaitu ubah sampah, ciptakan masa depan yang bersih. Dapat juga beberapa fitur yaitu masuk dan daftar. Jadi pengguna atau user itu dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu um, sebelum memasuki Simplah tersebut. Contohnya itu pengguna dapat mengklik daftar di sini, icon yang di sini, dan bisa melakukan pendaftaran dengan memasukkan username, email, dan password. Contohnya username, Yomanjaya, email, dan password. Nah, jadi di passwordnya juga dapat dilihat dengan mengklik icon mata di sebelah kanannya itu. Maka akan kelihatan passwordnya dan dapat ditutup juga dengan mengklik mata tersebut lagi. Oke, selanjutnya setelah mengisi ketiga informasi ini, bisa dapat atau pengguna dapat mengklik daftar dan akan terdapat informasi tambahan seperti akun Anda berhasil dibuat, sehingga itu menandakan bahwa akun yang telah didaftarkan oleh pengguna itu berhasil didaftarkan atau dibuat. Terus diklik lagi dan akan kembali ke menu atau tampilan awal kita. Langsung masuk dan di sini sistem akan meminta username dan password dari pengguna. Contohnya itu Nyoman Jaya dan passwordnya itu dapat dilihat dari icon mata yang di sebelah kanan. Oke. Setelah itu, pengguna dapat mengklik masuk dan akan tampil informasi tambahan seperti berhasil masuk. Nah, di sini setelah user itu melakukan login akan menampilkan menu utama kita atau menu utama dari sistem informasi Simplah ini yang 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 terdapat beberapa fitur utama dan fitur tambahan. Dan juga dapat informasi tambahan seperti statistika dari timbulan atau penumpukan sampah per tahun, penanganan sampah per tahun, sampah terkelola per tahun, dan sampah yang tidak terkelola per tahun. Seperti daftar statistiknya di sebelah kanan juga. Oke, kita ke fitur tambahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada aktivitas. Nah, jadi di aktivitas ini pengguna tuh dapat melihat beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh pengguna pada hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Contohnya itu pada hari ini terdapat aktivitas Anda atau notifikasi Anda melakukan scanning gambar dengan kode scan SCN 109177 dan juga ada aktivitas sebelumnya itu yaitu Anda melakukan lapor sampah dengan kode lapor LPR077. Dengan juga ada informasi tambahan berupa waktu dari aktivitas tersebut. Selanjutnya, ke fitur tambahan notifikasi. Nah, di notifikasi ini, pengguna atau di sistem kami ini memberikan notifikasi harian atau setiap hari gitu. Jadi setiap pagi gitu akan mengirimkan informasi atau notifikasi ke pengguna. Seperti contohnya itu yang ada di sini, ayo scanning semua sampah yang ada di rumah Anda dan dapatkan pengetahuannya. Nah, jadi itu adalah dari default dari sistem kami yang akan mengirimkan notifikasi ke pengguna untuk memberitahukan atau mengajak si pengguna itu untuk melakukan scanning semua sampah yang ada di rumahnya. Terus juga ada notifikasi terkait dengan komunitas, contohnya itu Ivan Jayadi membalas komentar Anda di komunitas Simplah. Nah, seperti pada
aktivitas tadi juga ada dapat informasi tambahan berupa jam setiap notifikasi yang diberikan. Selanjutnya ada fitur tambahan yaitu profil. Nah, di profil ini terdapat beberapa informasi dari pengguna. Yang pertama itu username, kedua email, ketiga password, nomor telepon, alamat, dan pekerjaan. Nah, jadi bisa dilihat di sini, nomor telepon, alamat, dan pekerjaan itu merupakan informasi tambahan. Yang dimana user itu dapat menambahkan informasi tersebut atau tidak menambahkan informasi tersebut. Atau bisa dapat dibilang, ketiga informasi itu merupakan informasi opsional. Nah, jadi di fitur profil ini juga user atau pengguna itu dapat mengubah atau mengedit informasi yang ada di sini. Contohnya itu username yang dapat diubah dengan melakukan atau mengklik icon pensil yang ada di sebelah kanannya. Contohnya ini dan dan sistem akan meminta username baru yang akan diisikan oleh pengguna. Contohnya itu Inyoman Sudiya Putra, terus disimpan. Dan di sini terdapat perubahan berupa username-nya yang dia ubah dari Nyoman Jaya menjadi Inyoman Sudiya Putra. Nah, selanjutnya balik ke home lagi. Nah, di sini juga kami memiliki fitur utamanya yang salah satunya itu adalah scanning. Jadi scanning ini merupakan fitur utama yang ada di sistem kami yaitu Simpelah ini yang dimana pengguna akan melakukan scanning pada sampah yang ada di rumahnya. Contohnya itu di sini ada sampah berupa botol air minum Namada. Nah, jadi bisa dapat mengklik icon yang ada di bawahnya itu atau icon yang berupa scanning itu untuk melakukan scanning pada bahan sampah atau gambar yang telah diupload tersebut. Dan terdapat juga tanda centang yang menyatakan bahwa gambar itu berhasil di-scan. Jadi setelah di-scan akan langsung masuk ke menu yang akan menampilkan berupa informasi-informasi sampah tersebut. Contohnya itu di sini ada nama sampah, kode sampah, kategori, dan cara mengolahnya. Yang di mana nama sampah itu berisi informasi botol plastik Namada, kode sampah, kode satu PET atau PC, kategori itu bahan plastik, dan cara mengolahnya itu, botol plastik dapat diolah dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi kerajinan tangan atau dapat dikumpulkan untuk dijual atau dikerahkan ke bank sampah. Selanjutnya balik lagi ke home. Nah, di sini ada beberapa fitur utama yang lain juga yang akan dibahas oleh teman saya atau teman kami. Untuk Irfan Jayadi dipersilakan untuk membahas fitur utama pengangkutan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fitur pengangkutan sampah pada rancangan UI UX aplikasi Simpelah yang telah kami buat. Yang pertama itu fitur pengangkutan sampah. Nah, pada fitur pengangkutan sampah ini, user dapat melihat jadwal dari pengangkutan sampah yang akan dilakukan. Nah, pada fitur ini, user dapat melihat mengenai jadwal pengangkutan sampah di wilayahnya. Misalnya contoh pada tampilan ini, wilayah user tuh berada di Gomong, maka akan ditampilkan tuh jadwal pengangkutan sampahnya dari tanggalnya, terus zonanya, lalu jenis sampahnya dan waktu pengangkutannya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu pada fitur ini juga user dapat melihat status dari pengangkutannya apakah telah selesai atau belum. Lalu juga dapat melihat riwayat dari pengangkutan-pengangkutan yang telah dilakukan sebelumnya serta data dari pengangkutan yang telah dilakukan. Misalnya data per mingguan atau per bulanannya itu gimana. Jadi melalui fitur ini tuh user dapat memantau secara pasti bagaimana proses pengangkutan sampah itu dilakukan. Misalnya kita coba untuk melihat riwayatnya dah, riwayat terlebih dahulu. Nah, di riwayat ini dapat dilihat bahwa pada user dapat melihat hasil-hasil pengangkutan sampah yang telah dilakukan. Misalnya pada tanggal 20 pada tanggal 26 bulan 3 tahun 2024. Nah, pada tanggal ini user tuh dapat lihat tuh berapa jumlah sampah yang sudah diangkut, terus waktu pengangkutannya tuh dari jam berapa sampai jam berapa dan ada tanda selesai yang menandakan bahwa pengangkutannya itu telah dilakukan gitu. Oke, lalu kembali pada menu utama fitur. Nah, lalu user juga dapat
menggeser dapat menggeser misalnya untuk melihat ke jadwal selanjutnya. Nah, ini contoh dari tampilan di mana status pengangkutan itu kosong yang mana menandakan bahwa pengangkutan sampahnya itu belum dilakukan gitu. Oke, kembali ke menu utama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur lapor sampah. Nah, fitur lapor sampah ini dapat digunakan oleh user untuk melaporkan lokasi-lokasi tempat penumpukan sampah yang sembarangan itu terjadi, misalnya di samping jalan atau di lahan kosong tertentu. Yang nantinya pada fitur ini user melakukan pelaporan dan hasil pelaporan itu berupa petugas pengangkutan sampah yang akan datang ke lokasi tempat penumpukan sampah itu terjadi gitu. Ya, hal pertama yang dilakukan oleh user dalam fitur ini yang pertama user tuh dapat mengupload gambar dari lokasi tempat pengangkutan sampahnya nanti. Nah, pada upload gambar ini terdapat dua pilihan, apakah user itu sudah pernah memfotonya atau belum pernah. Jadi misalnya dia belum pernah memfotonya, dia akan masuk ke kamera. Nah, di sini aplikasi UI UX Simpela ini nanti akan terhubung dengan kamera dari handphone pengguna gitu. User memfoto lokasi. Nah, dapat dilihat bahwa gambarnya itu telah berhasil diunggah dengan ada tanda centang berwarna hijau. Lalu user juga dapat menentukan nih alamatnya itu di mana agar petugas sampah itu tahu gitu. Nah, pada fitur al- upload alamat ini, aplikasi ini akan terhubung langsung dengan aplikasi seperti Google Map gitu untuk menentukan lokasi tempat pelaporan itu terjadi gitu. Nah, di sini contohnya user sudah melakukan pelaporan lalu ada deskripsi di mana sebagai catatan untuk petugas pengangkutan sampah misalnya dia user tuh ingin memberitahukan kalau lokasi pastinya itu ada di mana atau misalnya ada penumpukan sampahnya itu bagaimana gitu. Jadi user tuh dapat memberikan catatan-catatan kecil kepada petugas gitu. Lalu user dapat melakukan pelaporan. Nah, setelah user melakukan pelaporan akan ada muncul tampilan bahwa pelaporan itu telah berhasil dilakukan. User dapat kembali ke menu utama. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Jaya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Irfan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif, yaitu fitur komunitas About Me dan Kontak Us. Afif, dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fitur komunitas. Yang pertama ini fitur komunitas. Di sini kami menyediakan fitur komunitas untuk memudahkan user berinteraksi dengan user yang lain seperti dapat kita lihat di contoh ada komplek pejabat, komplek rakyat jelata, elit global, Andara dan lain-lain. Di sini kami menyediakan agar memudahkan user berkomunikasi dengan user yang lain yang dimana dapat men- mendiskusikan terkait dengan aplikasi, sampah, dan segala macam. Kemudian lanjut ke fitur yang selanjutnya. Fitur yang selanjutnya yakni fitur About Me. Di fitur About Me sendiri, di sini kami menjelaskan begitu bagaimana visi dan misi terkait dengan aplikasi yang kami buat sistem simple yang dimana di sistem ini memudahkan untuk user eh, bagaimana memilih dan memilah sampah dan bagaimana sistem pembuangannya begitu. Lanjut ke fitur yang selanjutnya ini fitur kontak us. Di fitur kontak us sendiri, di sini kami menyediakan beberapa nama dan nomor telepon yang dapat user hubungi terkait dengan bagaimana jika ada kendala
ataupun masalah dari sistem itu sendiri. Saya kembalikan kepada Biayi. Baik, terima kasih Apip atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan interface dari segi adminnya. Oke, untuk penjelasannya waktu dan tepat dipersilakan untuk Afif. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana dengan fitur login ya di sebagai admin. Yang pertama di sini sudah ditentukan bagaimana username dan password. Untuk username sendiri di sini sebagai admin dan password sendiri telah dibuatkan admin juga dan dapat dilihat dengan mengklik tombol mata untuk melihat password dan untuk menutupnya kembali menekan tombol mata. Selanjutnya adalah masuk dan akan menampilkan fitur berhasil masuk. Eh, Setelah berhasil masuk, maka akan ditampilkan homepage awal sebagai admin. Mungkin itu sedikit terkait dengan login admin. Selanjutnya saya kembalikan ke Jayu. Baik, terima kasih Afif. Selanjutnya yaitu homepage admin yang akan atau menu utama admin yang akan dibahas oleh atau dijelaskan oleh Desti. Desti sudah tepat dipersilakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Alfif. Nah, di sini ada terdapat fitur admin. Nah, di mana kita masuk ke halaman dashboardnya, yang di mana di halaman dashboardnya itu terdapat admin bisa melihat jumlah sampah yang dikelola, terus pengangkutan sampah Senin sampai Minggu. Nah, seputar data-data statik yang akan ditampilkan oleh aplikasi tersebut. Nah, di mana terdapat beberapa fitur yang ada di admin seperti olah data, laporan, dan jadwal. Oke, mari kita review satu-satu fitur yang terdapat pada admin. Yang pertama, fitur olah data. Nah, pada fitur olah data ini, teman-teman, teman-teman bisa memilih atau admin bisa memilih semua data yang termasuk yaitu bisa mengedit data, hapus data, dan tambah data. Nah, di sini misal saya ingin mengedit data, ya tentu kita pilih data mana yang diedit dulu. Oke, pilih semua. Nah, jika sudah pilih semua, maka kalau admin mau mengedit data, admin bisa menekan tombol pensil yang ada di sebelah kanan. Nah, oke. Pilih salah satu yang mau diedit. Nah, kalau sudah milih, nah itu akan menampilkan nama yang akan diedit. Baik, selanjutnya ada fitur hapus data. Nah, di mana fitur hapus data ini berada di sebelah pensil atau tempat pengeditan. Nah, di mana kita pilih semua dulu, pilih mana saja yang data yang akan dihapus. Nah, di sini terdapat kita memilih semua data ya untuk dihapus. Baik, klik hapus. Nah, ini aplikasi ini akan eh, menunjukkan kita ingin dihapus iya atau tidak. Nah, jika kita milih iya, maka semua data akan dihapus. Atau data mana saja yang akan kita pilih, dia akan menghapusnya. Coba pilih ya. Nah, baik. Nah, di sini kalau datanya sudah kita hapus, otomatis semuanya akan kehapus jika kita pilih semuanya. Baik, selanjutnya ada fitur tambah-tambah data. Nah, di fitur tambahan data ini kita bisa mengklik tanda plus yang tadi itu. Sekarang data apa saja yang kita pilih? Nah, yaitu data user yang belum terdata pada pendaftaran aplikasi Simpla ini. Bisa kita tambah dengan menggunakan fitur tambah data. Baik,
Untuk itu kita kembali ke dashboard. Kita menuju fitur selanjutnya yaitu fitur laporan. Nah, di sini terdapat fitur laporan. Nah, di mana pada fitur laporan ini admin bisa melihat perkembangan di setiap lokasi itu. Nah, di mana pada aplikasi ini juga menampilkan data statistik ya berupa macam-macam sampah seperti organik, anorganik, bahaya, kimia itu menjadi persentase berapa banyak yang diangkut oleh eh, pelayanan atau pengangkutan sampah pada lokasi tersebut. Baik, itu saja. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, kita lanjut ke fitur jadwal. Nah, di sini admin bisa melihat beberapa jadwal atau jadwal tempat pengangkutan sampah, yaitu seperti Gomong, Kekale, Jempong, Seruni, dan lain-lain yang berada di sekitar wilayah yang kita targetkan itu. Nah, misalnya kita memilih di Gomong. Nah, dia akan menampilkan yaitu jadwal yaitu dari hari Senin sampai Minggu. Nah, di mana tempat, zona, jenis sampah dan waktu pengangkutan. Dan di sini juga ada catatan user bisa menambahkan catatan. Baik, kita lanjut ke feedback. Ada fitur feedback yang berada di sebelah rumah home. Nah, di sini di fitur feedback ini admin bisa melihat feedback dari user yaitu mau kritik apa saja dan apapun itu. Baik, terima. Terus kita lanjut ke fitur profil. Ya, di mana fitur profil ini bisa menampilkan nama admin, bisa mengeditnya, email, password, dan nomor telepon dan lain-lain. Nah, di fitur ini juga admin bisa keluar, logout. Oke, baik itu saya yang bisa saya sampaikan di fitur admin. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Desti. Mungkin itu saja yang kami dapat jelaskan pada sistem yang telah kami buat, yaitu Simplah. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap, dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Oke, udah.